Selamat datang di tutorial Google Classroom. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat tugas di Google Classroom. Tujuan pembuatan tugas ini adalah untuk mengumpulkan jawaban dari siswa-siswi kita agar jawabannya tidak terlihat oleh teman-teman yang lain. Jadi bagaimana cara membuat tugas atau melampirkan tugas ke dalam kelas di dalam Google Classroom. Baik, kita praktekkan di kelas praktek yang sudah saya buat. Kelas praktek ini dibuat hanya untuk praktek, dan kalau kelas-kelas yang lainnya ini adalah kelas sungguhan di dalam kelas Google Classroom. Di sini di kelas praktek yang nantinya Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing ya, di kelas masing-masing, bukan membuat kelas lagi. Artinya melampirkan tugas atau membuat tugas yang dapat dikerjakan anak-anak di kelas yang sudah dibuat. Nah, dalam hal ini saya buat di kelas praktek untuk memberikan contoh bagaimana cara membuat tugas. Pertama, kita masuk ke kelas. Nah, di sini kelas praktek sudah terbuka. Kelas yang akan saya buat tugasnya di sini. Ini kelas praktek dan sini ada kodenya seperti biasa untuk siswa masuk ke dalam kelas. Nah, di sini ada 4 menu, ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Untuk membuat tugas kelas, maka kita klik tugas kelas. Nah, di sini berfungsi untuk bagaimana men-setting tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, langsung kita buat di sini dengan mengklik tanda tambah dan buat di sini. Klik buat. Nah, di sini ada beberapa menu, ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Baik, kita masuk ke bagian membuat tugas. Nah, di sini ada kolom judul yang berisikan judul untuk tugas tersebut. Apa nama dari tugas yang Bapak Ibu berikan? Kita contohkan di sini soal, bukan soal, ulangan KD, misalnya KD 3.2. Kemudian bisa ditambahkan lagi dari ulangan KD 3.2, misalnya tentang larutan, gitu. Kemudian, nah ini disesuaikan dengan isi dari KD masing-masing. Kemudian ada petunjuk atau opsional, petunjuk di sini kita isikan langkah-langkah untuk menjawab soal, petunjuk pengerjaan soal. Maka bisa Bapak Ibu isikan di sini. Jawablah pertanyaan dari lampiran soal di bawah ini. Nah, kemudian di sini ada tambahkan. Klik tambahkan. Nah, di sini ada isi dari menunya Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Sumber file yang akan kita sisipkan di sini bisa dari Google Drive, bisa dari link, file, atau YouTube.
tergantung di mana file kita berada. Kita misalkan di sini file, di file, kita klik file, dia akan browsing ke bagian file yang ada di komputer kita. Nah, ini pilih upload, kita klik browse. Nah, di mana file kita, bisa contohkan di sini filenya ada di bagian desktop. Nah, di sini ada lembar soal pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu sebelum menyisipkan dokumen soal yang akan disisipkan, terlebih dahulu nama soalnya, nama dokumennya kita buat seperti ini. Lembar soal karena pilihan ganda. Kita klik di lembar soalnya, open. Sampai tunggu progresnya selesai, maka file soal siap untuk disisipkan. Klik OK. Nah, sudah masuk dokumen lembar soal pilihan ganda dalam tipenya PDF. Tipe dokumennya adalah PDF. Kenapa saya buat PDF? Agar tidak bisa dirubah-rubah bentuk soalnya. Nah, di sini ada kategorinya. Siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, dan buat salinan untuk setiap siswa. Maka dalam hal ini kita pilih siswa dapat melihat file supaya siswa dapat melihat dan untuk dikerjakan soalnya. Kemudian di sini ada buat, kita klik buat. Nah, untuk membuat lembar jawaban siswa agar siswa dapat menginput jawaban dari soal yang sudah kita lampirkan, sini ada dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Kita coba yang formulir, kita buat yang dari formulir, tunggu progresnya. Nah, masuk ke lembar seperti Google Form, ya, utility form. Nah, ini di lembar Google Form. Nah, di sini di utility-nya ini untitled, ya, di untitled-nya ini di untitled form. Untitled form-nya ini kita klikkan di sini. Judulnya lembar jawaban. Lembar jawaban siswa. Lembar jawaban siswa. Nah, di deskripsi formulir ini bisa kita isikan dengan lembar untuk jawaban. Lembar untuk jawaban. Baik, kemudian di sini ada pertanyaan tanpa. Nah, ini bisa kita buat apa berarti pertanyaannya. Nah, pertanyaannya kan sudah ada di dokumen yang kita sisipkan. Maka di sini kita cukup membuat soal nomor 1, kemudian opsinya A, B, C, D, atau E. Dan pastikan di sini adalah pilihan ganda. Ini ada pilihan ganda, ada jawaban singkat, paragraf. Nah, kita pilih pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, pertanyaannya di sini
kita buat soal nomor 1 atau soal ke-1. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal membuat opsinya. Opsinya A, B, C, D, dan E. Nah, jadi anak-anak nanti tinggal mengisikan atau membuat jawabannya dengan mengklik A, B, C, D, ataupun E. Nah, di sini ada tanda tambah adalah untuk membuat soal berikutnya, membuat urutan soal berikutnya dari soal nomor 1, kemudian buat soal nomor 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari jumlah soal yang Bapak Ibu berikan. Di sini kita buat tambah. Nah, di sini ada di soal nomor 1 ini wajib diisi, artinya soal nomor 1 wajib diisi, dan bisa kita lakukan untuk soal-soal berikutnya wajib diisi, artinya siswa harus mengerjakan soal-soal yang wajib diisi. Nah, kita klik tambah, kemudian soal nomor, kita buat soal nomor 2. Jadi banyaknya soal ini tergantung dari jumlah soal dari dokumen yang Bapak Ibu sudah sisipkan tadi di lembar soal. Seperti contoh ini ada 15 soal, maka kita buat sampai ke nomor 15. Nah, di sini pastikan dia pilihan ganda, kemudian opsinya A, B, C, D, E. Ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 pastikan pilihan ganda. Ini kita buat A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Bapak Ibu buat seberapa banyak jumlah soal yang ada pada lampiran soal yang sudah Bapak Ibu sisipkan. Kita anggap ini sudah, dan yang terakhir kita buat misalnya nomor 15, soal nomor 15. Ini soal yang terakhir setelah Bapak Ibu berikan soal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini saya singkat saja sampai soal nomor 15 seperti biasa. Ini pastikan pilihan ganda. A, choice-nya untuk pilihannya, B, pilihan dari jawabannya, C, D, dan E. Jadi Bapak Ibu ini sudah tersimpan secara otomatis. Ketika kita melakukan perubahan dari dokumen ini, maka akan secara otomatis disimpan di drive pada Google Drive. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menyimpan lagi dan tidak perlu kirim. Nah, di sini nanti sudah diupdate di bagian tugas kelas di sini yang kita inputkan tadi di Google Classroom. Nah, di sini ada keterangan sudah tersimpan. Ini bisa kita refresh dulu untuk memastikan untitled formnya ini menjadi lembar jawaban siswa seperti yang sudah kita edit tadi. Kita bisa refresh. Nah, ini masih dalam draft, masih tersimpan karena belum kita kirimkan atau belum kita posting di kelas praktek ini. Kemudian kita klik
Nah, di sini ada edit tugas. Nah, sini sudah masuk lembar soal pilihan ganda dan ini lembar jawaban siswa. Dan lembar jawaban siswa ini tadi yang kita buat pada Google Form. Nah, kita bisa kembali ke edit tugas. Nah, sini nampak dia lembar soal dan ini lembar jawaban. Jadi anak-anak nanti akan mengisinya di lembar jawaban siswa setelah melihat lembar soal pilihan ganda. Ini bisa kita tambahkan dari petunjuk ini, jawablah pertanyaan dari lampiran soal di bawah ini. Bisa kita tambahkan jawabannya bisa dilampirkan di sini. Bisa dikerjakan di lembar jawaban siswa, boleh. Nah, kita di sini ada tugaskan. Ada tugaskan di sini, ada pilihan tugaskan, jadwalkan, simpan drive. Simpan draft artinya kita belum memberikan soal tersebut kepada siswa. Nah, di sini kalau tugaskan ini langsung kita berikan tugas pada saat kita tugaskan, maka dia pilihannya tugaskan. Kalau misalnya jadwalkan, maka ulangan ini atau kuis yang kita berikan ini kita jadwalkan kapan akan dikerjakan oleh siswa. Baik, ini kita langsung ke tugaskan. Dan di sini untuk kelas praktek, karena ini memang di kelas praktek. Kalau Bapak Ibu memberikan soal kepada banyak kelas atau beberapa atau lebih dari satu kelas, maka bisa kita pilih di sini kelas-kelas mana saja yang mau kita pilih, kemudian diklik kelas-kelas mana yang mau dipilih. Nah, kalau misalnya satu kelas saja di sini di kelas praktek, maka cukup sudah tercentang otomatis. Kalau kita mau menambah kelas yang lain, maka kita klik pilih kelas-kelas sesuai dengan kelas kita yang akan kita masukkan, supaya langsung otomatis dibagikan ke beberapa kelas yang sudah kita pilih atau Bapak Ibu pilih. Nah, di sini kelas praktek di semua siswa. Semua siswa artinya semua siswa yang ada di kelas praktek ini. Kalau kita pilih dari kelas-kelas yang ada, maka semua siswa dari kelas-kelas yang kita pilih ini akan mengetahui tugas yang sudah kita sharekan. Kemudian poinnya ini, poin total dari tiap-tiap soalnya. Kalau kita lihat dari untitled dari Google Form ini tadi, nah di sini ini wajib diisi tadi ya, wajib diisi. Nah, di sini ada pilihannya. Deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, acak aturan opsi. Dan ini pilihan-pilihan dari nomor-nomor soalnya akan dipilih secara acak untuk acak urutan opsinya. Kembali ke Google Classroom-nya. Nah, di sini ada tenggat, tidak ada batas waktu. Di sini ada batas waktu. Kalau mau kita buat batas waktunya di sini, maka kita buat misalnya di tanggal berapa. Di tanggal misalnya di tanggal 23, di tanggal 23 ini akan kita buat batas waktunya sampai pukul berapa. Waktunya misalnya dibuat di 14.00, artinya batas sampai jam 2 sore pengerjaan soalnya. Ada batasannya di sini, sudah dipastikan ini sudah tersimpan. Kemudian kita buat tugaskan.
tugaskan ulangan KD 32 larutan, siswa akan segera melihat tugas di aliran mereka. Tugaskan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah membuat soal ulangan KD 32 larutan. Dan di sini kriteria soalnya adalah soal pilihan ganda. Dan ini diserahkan masih 0 karena memang belum ada yang mengerjakan. Dan ini diberikan kepada 27 siswa yang ada di kelas praktek ini. Oke Bapak Ibu, demikian tutorial untuk membuat tugas kelas dalam kriteria pilihan ganda. Dan untuk kriteria soal-soal yang lain bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan bentuk soalnya, apakah itu bentuk esai atau jawaban singkat dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat tugas di Google Classroom, masih di kelas praktek. Kemudian untuk membuat tugas apakah itu berupa kuis atau tugas-tugas yang lain, seperti biasa ini tetap kita buat di tugas kelas, di bagian menu tugas kelas. Di sini kita klik buat tugas kuis. Nah, misal kita membuat tugas kuis dalam bentuk pilihan ganda, dan di sini ada kolom judul, petunjuk, tambahkan, dan buat. Nah, di sini sudah disediakan blank quiz dari Google Formulir yang nantinya kita buat untuk buat soal dari tugas yang kita berikan. Nah, di sini judul, misalnya soal ulangan KD 3.2, misalnya tentang larutan. Tergantung Bapak Ibu isi dari KD tersebut, apa kita sesuaikan, misalnya di KD 32 itu larutan. Ini tergantung dari mata pelajaran masing-masing isi KD-nya. Di sini misal kimia tentang larutan atau konsentrasi larutan. Ya, di petunjuknya ini bisa Bapak Ibu buat nih. Jawablah pertanyaan dari soal yang sudah dilampirkan di bawah ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke blank quiz dari Google Formulir. Klik, maka akan ditujukan di blank quiz. Nah, di blank quiz ini kita isikan di sini soal ulangan KD 3.2 konsentrasi larutan. Nah, di deskripsi formulirnya bisa kita isikan jawablah soal di bawah ini. Jawablah soal di bawah ini dengan
pilihan yang tepat dan benar. Nah, di sini ada untitled question. Artinya pertanyaan belum ada, maka kita buat di sini pertanyaannya, dan di sini bisa Bapak Ibu copy pastikan dari lembar soal yang sudah Bapak Ibu sediakan. Misal di sini lembar soalnya ada di dokumen Word yang sudah disediakan, maka Bapak Ibu bisa copy pastekan agar tidak mengetik lagi. Ini Bapak Ibu sudah sediakan di sini. Misal kita copy pastekan di soal nomor 1. Copy. Kembali lagi di soal nomor 1. Nah, di sini kita buat soal nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian pastikan di sini pilihan ganda dan opsinya ini bisa kita copy pastikan juga. Nih, A, B, C, D ataupun E. Opsinya kita copy paste. Nah, pilihannya di sini ada 50 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml dan 200 ml. Nah, di sini kita bisa tambahkan A, B, C, D, E. Nah, setelah pilihannya ini, pilihan dari jawaban kita buat, maka untuk selanjutnya kita buat kunci jawaban. Kunci jawaban ini bertujuan untuk memudahkan Bapak Ibu mengkoreksi. Ya, jadi kita buat kunci jawabannya di sini, yang mana dari kunci jawaban ini yang benar. Misal kita pilih C. Misal kita pilih C, dari jawaban ini, maka kita klik selesai. Setelah kita klik jawaban yang mana, ini misalnya, misal yang C, selesai. Kemudian di sini sebelum selesai ada pilihannya di sini mau berapa poin. Kalau jawaban itu dijawab dengan benar, misalnya kita buat 5 poin. 5 poin, kalau misalnya 20 soal berarti 5 poin jadi 100 totalnya. Setelah kita pastikan poinnya 5, maka klik selesai. Klik selesai, dan di sini wajib diisi. Kita buat wajib diisi. Artinya anak-anak mengisi wajib diselesaikan soal dari nomor 1. Kemudian kita tambahkan untuk soal berikutnya. Soal berikutnya dengan klik tanda tambah. Tambah, kemudian kita masuk soal kedua. Seperti biasa, kita copy pastikan dari dokumen. Dari dokumen yang sudah kita sediakan. Nah, kita blok, copy, Ctrl C, dan balik ke soal nomor 2. Nah, kita pastikan dengan Ctrl V. Pastikan di sini pilihan ganda. Ini soalnya tadi ada yang kurang. Dan asam. Nah, ini soalnya berikutnya. Tambahannya. Pastikan. Ini kita buat opsinya, pilihannya. Copy. Nah,
A, B, C, D, atau E. Kemudian kita buat kunci jawabannya. Misal A, kunci jawabannya adalah A. Kita klik di A, kemudian poinnya kita buat 5. Klik selesai. Saya nomor 2, kemudian selanjutnya ini wajib diisi. Kita klik tanda tambah, kemudian masuk ke soal nomor 3. Kita blok, copy paste. Masih ada lanjutan soalnya, kita blok kembali. Copy, Ctrl C, klik di sini, Ctrl V untuk menambahkannya. Kemudian opsinya kita hapus. Ya, baik, SP-nya sudah selesai, maka kemudian kita buat kunci jawaban. Buat kunci jawaban, misalnya kunci jawabannya adalah D. Dan poinnya adalah 5. Selesai. Nah, Bapak Ibu tinggal sesuaikan berapa jumlah soal yang akan dibuat. Kalau misalnya 10, maka lanjutkan pengulangannya dengan klik tanda tambah untuk menambahkan soalnya. Kalau misalnya soal 20, berarti pengulangannya sebanyak 20 kali untuk membuat soal sebanyak 20 soal. Oke, Bapak Ibu, demikian tutorial cara membuat kuisnya. Dan kita masuk ke tugas kelasnya. Kita pastikan tugas kelasnya sudah tersedia. Kita refresh. Kita klik soal ulangan. Edit tugas kembali. Klik edit. Nah, ya sudah. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya soalnya 10, berarti 10 soal. 1, 2, 3, sampai 10. Masih di drop. Edit. Nah, biasa di sini ditugaskan, dijadwalkan atau simpan draft. Kalau dijadwalkan dia kapan akan dimulainya kuis. Misalnya di tanggal berapa, di tanggal kedepannya akan kita buat ulangannya, itu akan dijawab siswa. Kalau langsung tugaskan, maka pada hari itu kita tugaskan soal ulangan yang kita buat. Nah, kemudian di sini dipastikan kelas berapa. Kalau misalnya ada beberapa pilihan kelas beberapa kelas yang akan kita berikan tugas yang sama, maka kita tinggal klik beberapa tugas yang akan diberikan. Kalau misalnya satu kelas praktek saja misalnya, ya sudah otomatis sudah tercentang di sini. Nah,
Bedanya untuk ditugaskan dan dijadwalkan, kalau dijadwalkan ini hanya berlaku untuk satu kelas yang kita buat, maka dijadwalkan. Untuk kelas-kelas yang lain, untuk dijadwalkan maka dibuat soal ulangannya seperti kelas-kelas yang lain. Namun kalau ditugaskan, ini kita bisa memberikan kepada membagikan soal ulangan ini ke beberapa kelas yang kita pilih. Ini poin 100, kemudian tenggat atau batas waktu, misalnya kita buat batas waktunya adalah di tanggal 23, kemudian di pukul 10.00. Ya, besok pukul 10.00. Nah, ini Bapak Ibu, tugas yang sudah kita setting ini sudah langsung tersimpan secara otomatis. Dan di sini sudah ada lembar soal dan jawaban ya, soal ulangan kali 32 konsentrasi larutan. Nah, di sini langsung anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan. Demikian cara membuat tugas kuis di Google Classroom. Selamat mencoba, selamat berkarya, dan tetap semangat.